Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari, mari sama-sama kita mengucapkan moto gereja kita, GMI kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itulah caranya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, mengasihi-Mu. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat kembali beribadah dalam keadaan yang sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besarnya kasih yang Tuhan berikan, selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan Tuhan. Biarlah dalam ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini boleh dapat berjalan dengan baik, mulai awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Juga Tuhan mohon berkati dan urapi hamba-Mu Semu Rifka yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun dapat mengubah setiap hati kami untuk lebih taat dan setia kepada-Mu. Berjaga-jagalah atas hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat fokus memuliakan nama-Mu.
Kami juga mohon ampun Tuhan ketika Engkau memanggil kami. Kami justru tidak mendengarkan karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam kehidupan kami. Karena kesibukan yang kami lakukan Tuhan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan dalam kehidupan kami. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Bapa. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain Tuhan. Kadang iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain Tuhan. Ampuni kami Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau sudi mengampuni kami segala dosa dan pelanggaran yang kami buat Tuhan, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu di atas segala-galanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian kita, Lebih Dari Pemenang. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita kembali mengangkat pujian kita. Kami perlu Kau Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami berada di dalam rumah. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan, yang boleh menjamah setiap hati dan pikiran kami. Kami senantiasa merindukan kasih-Mu Tuhan, yang boleh memenuhi seluruh hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat akan kehendak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi hati pikiran kami dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Biarlah kami benar-benar mau membuka hati, pikiran, dan telinga kami hanya untuk firman-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saja boleh disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari surat Efesus. Surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita akan membaca secara berganti, secara saya saja baca ya. Ayat 1 sampai 13, Bapak Ibu menyimaknya bersama-sama di dalam Alkitab masing-masing. Efesus 3 ayat 1 sampai 13, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu tak mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat yang kelima, yang pada zaman angkat-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita tidak beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah rahasia panggilan orang percaya. Ya, rahasia panggilan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki rencana mengenai penebusan yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Walaupun bangsa Yahudi adalah umat perjanjian Allah, Kristus Yesus membuka keselamatan itu bagi semua orang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di dalam gereja tidak ada penghalang untuk memperoleh kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu diberikan kepada semua orang. Secara alkitabiah, rahasia itu artinya adalah kebenaran yang hanya diketahui oleh ilham ilahi atau ilham dari Allah. Contohnya Allah menyatakan suatu rahasia kepada Rasul Paulus tentang gereja. Kita tahu bahwa gereja itu adalah suatu kumpulan orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Orang-orang yang telah dibawa dari kegelapan ke dalam terangnya Tuhan. Nah, apapun kebangsaan dan suku bangsa kita, semua adalah umat yang ditebus oleh Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi orang yang bukan Yahudi dan semua bangsa itu mendapatkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, di sini saya menemukan 3 rahasia panggilan orang percaya. 3 rahasia panggilan orang percaya yang dinyatakan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu Tuhan menyatakan rahasia panggilan kita melalui wahyu yang tersembunyi. Itu kita bisa melihat pada ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Saya akan baca 3 sampai ke-6. Yaitu bagaimana rahasia yang dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh beserta dalam janji yang diberikannya dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wahyu yang tersembunyi. Wahyu yang tersembunyi ini yang pertama adalah kita adalah jemaat Kristus. Ya. Kalau kita melihat dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan bahwa pada awalnya Tuhan mendirikan jemaatku. Nah, jemaat atau gereja itu dimulai pada hari Pentakosta, di mana ketika orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Nah, karena Roh Kuduslah yang mengisapkan kita dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada Kristus, dan Roh Kuduslah yang membuat kita mengalami kelahiran baru. Sehingga proses kelahiran baru itulah yang membuat kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, inilah proses kita di dalam sebagai jemaat Kristus. Jemaat yang telah dikuduskan, yang telah dilahirkan baru di dalam Kristus. Nah, orang yang jemaat itu juga adalah orang yang telah menerima janji Allah. Janji keselamatan itu yang diberikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya. Jemaat Allah itu adalah orang yang percaya akan darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah wahyu yang tersembunyi itu dinyatakan Tuhan melalui jemaat Kristus yang telah ditebus dan dikuduskan. Kemudian wahyu yang tersembunyi adalah kekayaan Kristus yang tak terduga. Kita lihat ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dan Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkanku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus merasa beruntung karena percaya kepada Kristus. Karena dia merasa kaya di dalam Kristus. Sebab apa? Dia merasa karena dia sudah menjadi anggota jemaat Tuhan yang benar. Anggota jemaat Tuhan yang benar, ya. Harus digarisbawahi, yang benar. Karena ada anggota jemaat Tuhan yang tidak benar, yang hidup dalam kesesatan, ya. Jadi Paulus merasa beruntung karena dia hidup atau menjadi anggota jemaat Tuhan yang benar. Kekayaan ini bagi Paulus seperti tambang emas, ya. Karena apa? Karena tambang emas itu adalah kasih karunia Allah yang tak terduga, Bapak Ibu. Nah, kekayaan di dalam Kristus itu tidak terbatas. Karena kekayaan di dalam Kristus itu bukan kita bisa nilai secara materi.
Apakah itu kekayaan dalam Kristus? Yaitu kasih karunia-Nya, keselamatan yang diberikan Tuhan, pengampunan atas dosa kita, rahmat, kasih dan hikmat yang diberikan Tuhan. Itu adalah kekayaan yang sangat berharga bagi orang-orang yang percaya. Dan semua ini kita dapatkan melalui Roh Kudus yang memberikan kita pengertian dan hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan kekayaan surgawi dengan kekayaan duniawi, pasti sangat jauh ya. Kekayaan dunia itu kita sering melihat dari hal materi. Kekayaan dunia akan habis, bahkan kekayaan itu akan membuat kita tidak nyaman, tidak tenang. Orang kaya punya banyak uang bukan berarti hidupnya nyaman. Dia ketakutan uangnya diambil gitu ya. Atau orang yang punya kekayaan yang besar membuat kesedihan ya, di mana anak-anaknya berebutan kekayaan, membuat hatinya sedih sehingga itu membuat dirinya tidak nyaman. Tetapi di sini kita melihat kekayaan surgawi itu memberikan kita hidup yang kekal, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Maka Tuhan ajarkan kepada kita, kumpulkanlah harta di surga, karena harta di surga tidak akan dimakan ngengat, tidak akan pernah habis, kekal selamanya. Nah, itu yang diajarkan Tuhan. Nah, bagaimana kita mengumpulkan harta di surga? Inilah kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita setia ikut kepada Tuhan. Gimana kita setia dan taat akan firman Tuhan. Itu artinya kita mengumpulkan harta kita di surga. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika kita memiliki Kristus, maka kita memiliki sumber segala kekayaan yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang kita perlukan, kita dapati hanya di dalam Yesus. Tuhan memberikan kekayaan itu bukan hanya 1-2 hari, tapi sepanjang hidup kita. Bukan hanya di dunia, tetapi di surga juga. Tuhan memberikan. Nah, inilah kasih karunia Allah kepada kita yang tidak terduga Bapak Ibu. Nah, itulah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kemudian rahasia yang kedua, orang percaya adalah Allah dimuliakan. Mari kita melihat ayat yang ke-9 sampai ke-12. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan ke berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah dimuliakan. Nah, Allah dimuliakan dengan apa? Dengan berbagai-bagai hikmat Allah. Apa itu hikmat? Hikmat adalah suatu sikap, ya. Hikmat itu adalah suatu ilham dari Tuhan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Itulah hikmat, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan bahwa Allah itu penuh dengan hikmat. Dia tahu mana yang benar dan salah, ya. Kadang-kadang Tuhan merahasiakan sesuatu kepada kita di dalam hidup kita. Terkadang kita berpikir Allah itu tidak baik karena dia tidak menyatakan apa tujuannya di dalam hidup kita. Tetapi ada beberapa perkara yang dirahasiakan oleh Allah kepada kita untuk sementara waktu, bahkan selama dalam kehidupan kita. Sehingga dalam Yohanes 13 dikatakan, Yohanes 13 ayat 17 dikatakan, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, kata Tuhan, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus sebagai contoh, dia tidak mengerti mengapa Yesus mau menderita. Mengapa Yesus itu mau mati untuk orang lain? Mengapa Yesus itu bangkit? Mengapa Yesus itu naik ke surga? Setelah Petrus melihat, ya, apa yang dilakukan Tuhan, dia baru mengerti bahwa peristiwa penyaliban yang dilakukan oleh Yesus
tujuannya adalah untuk keselamatan umat manusia. Pengertian kita juga terbatas Bapak Ibu untuk mengerti Tuhan, untuk mengerti hidup. Banyak hal kita tidak mengerti. Mengapa kita mengalami suatu peristiwa yang menyenangkan? Mengapa kita mengalami suatu peristiwa duka cita atau sesuatu yang tidak menyenangkan? Terkadang kita tidak mengerti. Tetapi sebagai anggota jemaat Tuhan yang benar, semakin banyak hikmat Allah, Tuhan akan bukakan semua itu sehingga kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau kesaksian ya. Dari umur 4 tahun itu saya tidak tinggal dengan orang tua saya. Di antara kami 6 saudara, hanya saya sendiri yang tidak tinggal bersama orang tua. Saya diambil oleh nenek dan kakek saya yang Muslim seperti itu ya di Palembang. Waktu saya SMP saya berontak sama orang tua saya. Saya merasa dibuang. Dari 5 orang saudara saya semua ikut orang tua. Sedangkan saya sendiri seperti saya merasa dibuang. Kok saya merasa dibuang sama nenek diberikan kepada nenek saya, emang orang tua saya nggak sanggup gitu ya. Nah, saya waktu SMP saya sangat berontak gitu. Saya seringkali melawan mama saya sampai mama saya nangis gitu. Karena saya merasa nggak ada kasih sayang. Saya nggak merasakan kasih sayang dari orang mama saya. Jadi timbulnya satu kebencian gitu ya. Setelah saya merenungkan sampai saya SMA, sampai saya tamat, kemudian saya kuliah di teologi, di situ saya baru Tuhan bukakan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan bukakan ya kepada saya. Saya baru mengerti, seandainya kalau saya tinggal sama orang tua, mungkin saya nggak sekolah Bapak Ibu. Mungkin saya menjadi seorang petani gitu, seperti kakak saya yang nomor 1, dia sebagai petani karena nggak disekolahkan. Jadi di situ setelah tamat SMA dan sekolah teologi baru saya ngerti, oh ini rupanya maksud Tuhan dalam hidup saya. Tuhan sudah tentukan dari semula bahwa Tuhan mau menjadikan saya sebagai hambanya. Sehingga saya harus tinggal dengan nenek saya, kekurangan kasih sayang dari orang tua. Memang itu tidak mengenakkan Bapak Ibu ya. Saya merasa menjadi anak yang terbuang. Tetapi setelah saya mengerti, saya malah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur saya boleh tinggal sama nenek saya yang beda iman. Terkadang dalam kehidupan saya bersama nenek seorang muslim, saya terkadang sering tidak punya kebebasan untuk beribadah sama Tuhan. Setiap hari Minggu ada saja gitu ya pekerjaan yang membuat saya tidak boleh ke gereja. Jadi ketika saya mau ke gereja, nenek saya selalu larang. Ketika saya mau ke gereja, selalu setiap minggu saya dilarang. Akhirnya saya berbohong aja. Kadang-kadang seperti itu karena saya sudah rindu gitu ya, mau beribadah sama Tuhan gitu. Kadang-kadang saya bohong, ada PR, ada kerja kelompok. Akhirnya saya ngomong seperti itu, saya berbohong sama nenek saya. Tetapi itulah tantangan waktu itu Tuhan berikan kepada saya, bagaimana saya benar-benar nggak mau ikut Tuhan gitu. Sampai sempat saya dulu berpikir mau masuk Muslim gitu ya. Tetapi Tuhan ingatkan, kamu anak Tuhan, kamu harus setia. Walaupun kamu nggak bisa ibadah di gereja, kamu bisa di rumah baca firman Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, terkadang saat kita mengalami kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tapi setelah kita melewati, kita baru ngerti, oh ini Tuhan maksud Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Nah, jadi Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Suatu rahasia yang suatu saat kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita juga mengalami suatu peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ya, tapi kita yakin bahwa suatu saat kita akan mengerti apa rencana Tuhan. Dan saya tahu itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian Allah dimuliakan melalui maksud kekal Allah. Kita bisa melihat ayat yang ke-11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus menunjukkan bahwa dari kekal Allah telah bermaksud untuk mengadakan atau membentuk suatu jemaat. Dalam Roma 8 ayat 28 kita pasti tahu isi dari firman Tuhan itu.
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kehidupan orang percaya itu ada dalam tujuan Allah yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kehidupan kita itu sudah dirancangkan oleh Tuhan sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah merancangkan hidup kita itu mau bagaimana. Tuhan punya tujuan atas setiap pribadi-pribadi kita di tempat ini. Tujuan yang berbeda-beda. Nah, hal ini juga berlaku bagi seluruh umat Tuhan, bagi seluruh gereja, bahwa Allah hendak memberitahukan berita keselamatan kepada dunia yang sesat melalui gerejanya. Siapa itu gereja? Kitalah orang-orang percaya. Bahwa setiap kita dipilih oleh Tuhan karena Tuhan mau kita memberitakan keselamatan kepada semua orang. Kita semua adalah surat kiriman Allah untuk diketahui dan dibaca oleh semua orang. Orang yang belum percaya akan mendapat kesannya tentang Kristus dari apa yang mereka baca dan lihat dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan Tuhan tidak bisa dari surga turun ke dunia membuat kita percaya, tetapi Tuhan mau memakai kita, anak-anaknya. Tuhan mau memakai setiap anggota tubuh kita untuk melayaninya, untuk memberitakan keselamatannya. Melalui tangan kita, kita memberitakan keselamatan. Melalui kaki, bibir kita, Allah memakai kita untuk memberitakan keselamatan. Jadi di sini artinya bahwa kita hidup di dunia bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memberitakan keselamatan bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki maksud yang kekal. Itulah maksud kekal adalah apa? Memberitakan keselamatan kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, itulah rahasia yang kedua. Kemudian rahasia panggilan orang percaya yang ketiga adalah iman kepada Tuhan. Mari kita lihat pada ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota gereja yang benar, kita mempunyai hubungan yang baru dengan Allah. Sehingga kita selalu leluasa dapat menghampiri Allah. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Oleh karena itu dengan iman yang kita miliki bisa menghadapi berbagai pencobaan. Kita bisa menghadapi berbagai kesukaran hidup yang kita alami saat ini. Dengan iman kita kepada Tuhan, maka kita mendapat kemenangan dari setiap pencobaan, persoalan yang sedang kita hadapi. Karena persoalan yang kita hadapi itu lebih besar daripada Allah yang kita percayai. Allah lebih besar dari masalah kita, Bapak Ibu. Kalau kita saat ini dipercayakan mengalami kesulitan, baik ekonomi, kesehatan, kita yakini bahwa itu lebih kecil. Ya, Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi kepada Tuhan, haruslah kita tanamkan dalam diri kita. Kita tumbuhkan lebih lagi terus menerus. Di tengah kesulitan, mari kita semakin kuatkan kita. Ya, seperti paku yang ditancapkan. Semakin kuat kita pukul, semakin menancap dengan kuat. Semakin besar masalah hidup kita, semakin iman kita kuat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, melalui bagian firman Tuhan ini kita menyatakan bahwa rahasia panggilan orang percaya adalah yang pertama, kita adalah jemaat Kristus yang telah menerima janji Allah, yaitu janji keselamatan. Dan kita juga telah ditebus oleh darah Yesus sehingga kita mendapatkan pengampunan. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan kekayaan di dalam Kristus yang tidak terbatas, yaitu kita memperoleh kasih karunia, pengampunan, kasih dan hikmat dari Tuhan. Dan hanya melalui Roh Kudus kita boleh mengerti
akan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, rahasia yang ketiga yaitu bahwa pengertian kita terbatas. Oleh karena itu Tuhan akan membukakan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita ini melalui hikmat daripada Tuhan. Kemudian yang keempat, Allah menghendaki supaya kita sebagai gerejanya yang hidup, kita dapat memberitakan kabar keselamatan kepada dunia ini. Dan yang terakhir, dengan iman kita memperoleh kemenangan atas segala persoalan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Segala rahasia dan wahyu Engkau telah berikan kepada kami. Biarlah ini bukan hanya sebagai pengetahuan kami saja, tetapi itu semakin menguatkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Segala penghalang, segala dosa telah Kau tebus di dalam diri-Mu Tuhan. Sehingga kami memperoleh pengampunan dan keberanian untuk datang pada Tuhan. Biarlah kami sebagai gereja-Mu yang hidup, sebagai jemaat yang telah Tuhan bentuk dalam diri kami. Engkau memiliki suatu tujuan yang kekal, maksud yang kekal bagi kami, untuk kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk orang lain, supaya orang lain memperoleh keselamatan besar daripada Tuhan. Dan berkati gereja kami ini Tuhan, GMI Kana ini. Biarlah gereja ini boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh melihat Kristus di dalam diri kami, dan setiap orang boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan dan doa kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali mengangkat pujian kita, waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya Kau sanggup memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dosa lagi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka kedua tangan dan menerima berkat daripada Allah. Allah mengutus kita pada hari ini. Jadilah engkau gereja yang hidup, di mana engkau akan dipakai Tuhan untuk memberitakan maksud tujuan Allah yang kekal, yaitu memberitakan keselamatan yang besar daripada Allah, sehingga seluruh dunia, seluruh setiap manusia boleh memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Kristus. Terimalah berkat daripada Allah. Kiranya kasih Allah Bapa, pengasihan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita pada hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita salat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi. Masa pandemi ini sedang kita satu hal, bahwa yang bertahan untuk tetap mengikuti Yesus adalah murid Yesus. Di gereja yang bertahan beribadah sekalipun di tengah-tengah masa pandemi adalah murid Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita jangan lupakan visi kita 1+1+1. Masih ingat? Dalam 1 tahun 1 orang murid Yesus yang sudah dimuridkan membawa 1 murid, paling sedikit. Saudara, seperti khotbah tadi, gereja bukanlah mencari banyak pengunjung. Pengunjung bisa banyak, saudara, bisa ribuan. Itu ibarat seperti kolam renang yang 1 hektar, tapi kedalamannya hanya 1 inci. Buat apa? Kalau kita menjadi murid Yesus, kita harus punya kedalaman. Murid yang memuridkan, dan bisa memuridkan orang dan memuridkan terus. Sehingga setiap kita yang berkata bahwa kita hidup di dalam Kristus, kita akan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Lalu Bapak Ibu jangan lupa siaran Zoom itu saya harapkan ikutlah hari Rabu
jam 7.20 sampai dengan jam 8. Mari kita bersekutu dalam doa. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa ke gereja, bukan berarti Tuhan tidak ada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Mari ikutlah gereja. Dengan cara bagaimana persekutuan doa. Alami Tuhan. Makin banyak kita berdoa, makin banyak kuasa Tuhan. Sedikit kita berdoa, sedikit kuasa Tuhan. Tidak kita berdoa, tidak akan kita mengalami kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan